Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi yang solih dan solihah? Semoga kita semua senantiasa dikaruniakan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali materi kita hari ini, alangkah indahnya kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pokok bahasan hari ini kita akan membahas tentang permintaan, penawaran, harga pasar, dan pasar. Tapi materi ini akan Umi bagi menjadi 2 pertemuan ya. Untuk hari ini materi kurva permintaan dan pasar tidak Umi jelaskan, tapi akan Umi jelaskan di pekan depan. Nah, permintaan. Bisa kita lihat permintaan di sini adalah jumlah barang atau jasa yang diminta oleh seseorang atau konsumen dalam waktu tertentu pada tingkat harga. Contohnya, Andi dengan uang saku 20.000 mampu membeli soto 1 mangkok serta es teh 1 gelas. Nah, yang dilakukan Andi ini adalah permintaan dari konsumen, ya. Kemudian kita lanjutkan kepada kemampuan pembeli. Jadi, permintaan itu bisa kita lihat dari kemampuan pembeli yang dibedakan menjadi 2, yaitu permintaan potensial, permintaan efektif. Permintaan potensial itu adalah permintaan yang tidak didukung kemampuan keuangan atau daya beli. Bisa dikatakan permintaan potensial ini disebut juga permintaan absolut. Nah, yang kedua yaitu permintaan efektif. Permintaan efektif itu adalah permintaan yang didukung kemampuan untuk membeli atau berdaya beli, ya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menentukan perubahan permintaan. Ada faktor cita rasa atau selera konsumen. Nah, kita bisa lihat selera konsumen itu ternyata berpengaruh terhadap jenis dan jumlah barang yang diminta. Contohnya orang Padang itu suka makanan pedas ya daripada orang Jawa. Jadi di Padang itu permintaan cabai lebih tinggi daripada di Jawa. Nah, kemudian harga barang substitusi. Barang substitusi itu adalah barang yang dapat dikonsumsi sebagai pengganti atas barang lain yang berbeda, tapi punya fungsi yang sama. Nah, di sini tugas kalian memberikan contoh barang substitusi. Selanjutnya, barang komplementer. Barang komplementer itu adalah barang yang dapat memberikan manfaat lebih banyak ya dalam penggunaannya jika digabungkan antara barang yang satu dengan barang yang lain. Tugas kedua berarti berikan contoh barang komplementer. Selanjutnya iklan. Nah, seorang produsen itu harus tahu cara mempromosikan barangnya, yaitu dengan cara iklan agar barang yang diproduksi bisa laku di pasar. Nah, di sini ada hukum permintaan ya. Hukum permintaan itu berlaku apabila suatu barang atau jasa naik, ya, harga suatu barang naik, maka barang yang diminta konsumen akan berkurang atau turun. Tapi sebaliknya, apabila harga turun, maka permintaan akan menjadi bertambah atau naik. Nah, di sini ada hukum permintaan ya. P naik, harga QD-nya turun. Apa maksudnya? Kemudian P turun, maka QD naik. Apa juga maksudnya? Ini tugas yang ketiga. Kemudian hukum permintaan itu ternyata ada syaratnya. Jadi hukum permintaan berlaku untuk barang normal ya, bukan barang mewah atau barang spekulasi. Nah, selanjutnya di sini bisa kita lihat ya. Ternyata barang spekulasi itu, nah di sini bisa kita lihat ya, hukum permintaan berlaku untuk barang normal atau barang mewah, bukan barang given dan barang spekulasi serta asumsi ceteris paribus. Jadi ceteris paribus artinya bahwa faktor lain kecuali harga dianggap tetap. Nah, lanjut ke kurva permintaan. Kurva permintaan itu pada umumnya mempunyai bentuk miring dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, ini akan Umi jelaskan pekan depan. Lanjut ke penawaran, faktor-faktor yang menentukan perubahan penawaran itu ternyata ada harga bahan baku, teknologi, pajak atau subsidi, perkiraan penjual mengenai harga pada masa mendatang, jumlah produsen atau penjual. Nah,
Ternyata ada hukum penawaran juga di sini. Apabila harga barang naik, maka barang atau jasa yang ditawarkan penjual akan bertambah atau naik. Sebaliknya, apabila suatu barang atau jasa turun, maka jumlah barang yang ditawarkan penjual akan berkurang atau turun. Jadi hukumnya ini searah ya, berbanding lurus, dia positif seperti itu. Kemudian kurva penawaran. Nah, kurva penawaran pada umumnya mempunyai bentuk miring dari kiri bawah ke kanan atas. Dan terakhir ada yang namanya harga pasar. Nah, harga pasar di sini bisa kita lihat ya. Harga pasar itu adalah penjual mulai menawarkan barang dagangannya dari harga yang lebih tinggi, sedangkan pembeli menawar barang yang akan dibelinya dengan harga yang paling rendah. Nah, penjual menurunkan harga dan pembeli berusaha menaikkan harga. Pada saat penjual dan pembeli menyepakati harga barang, maka harga pasar telah terbentuk. Nah, harga pasar yang disepakati tersebut antara penjual dan pembeli dinamakan harga pasar ya. Harga pasar dinamakan juga harga keseimbangan atau equilibrium. Nah, oke, sampai di sini penjelasan dari Umi. Ada 4 poin ya yang harus kalian kerjakan. Nanti Umi akan kirimkan informasi halaman berapa materi ini boleh kalian baca atau bisa kalian baca kembali. Mungkin cukup sekian dari Umi. Semoga bisa dipahami apa yang Umi sampaikan. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung melalui WhatsApp grup atau Telegram ya. Umi ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.